sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita coba update lagi, update soal P3K Guru IPA teman-teman ya. Ini merupakan soal yang sudah kami dapatkan dari vendor-vendor. Ini merupakan juga bocoran soal terbaru yang spesial untuk guru-guru IPA untuk P3K tahun 2021. Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Di sini saya menyajikan hanya beberapa soal saja sebagai simulasi atau sebagai acuan buat teman-teman untuk menghadapi seleksi P3K yang insya Allah akan dibuka pada bulan Maret atau bulan April nanti teman-teman. Oke, kita bahas soal nomor 1. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Oke. A. Menugaskan seluruh peserta didik membaca sumber belajar atau buku. B. Memindahkan tempat duduk ke meja paling depan. C. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Dan D. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Yuk teman-teman, yang mana nih jawabannya? Ketika kita sebagai peserta atau tenaga pengajar mengalami kesulitan dan melihat ada seorang peserta didik yang tidak mampu memahami materi yang kita sampaikan. Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu D teman-teman. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Nah, kenapa kita perlu memberikan bantuan belajar? Karena di sini pada soal yang disinggung di sini adalah mengalami kesulitan ya kepada peserta didik. Jadi tentu kita harus memberikan pelajaran khusus atau mendekatkan pelajaran khusus kepada peserta didik itu biar materi apa yang belum dia pahami itu kita acukan, itu kita ajarkan kepada dia. Kalau misalkan yang A ya, ini tidak mengacu terhadap yang bersangkutan teman-teman ya, karena itu seluruh peserta didik. Yang B juga begitu ya, menempatkan dia ke meja paling depan bisa juga, cuman dia kurang efektif karena bisa jadi ada 10, ada 20 orang atau ada beberapa peserta didik yang belum paham, masa semuanya harus kita kedepankan. Ini juga kurang tepat. Yang C juga apalagi ya, kalau kita mengulangi tentu itu menghabiskan waktu atau jam kita, dan itu lebih monoton terhadap materi yang satu itu saja teman-teman. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah D. Jelas ya? Oke. Kalau belum jelas silakan di kolom komentar atau mungkin ada pendapat lain. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Permasalahan mengenai pendanaan pendidikan diatur dalam A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2008. B. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2008. C. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2008. Dan D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008. Yuk teman-teman, yang mana nih jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Ini permasalahan mengenai pendanaan pendidikan ya. Pendanaan pendidikan itu diatur dalam pemerintah Perpres nomor berapa? Oke, kalau tidak tahu kita lihat dan cek. Ini harus diingat ya, yaitu diatur dalam peraturan nomor 20 tahun 2018. Diingat ya, ini dia lebih diatur karena ini pendanaan pendidikan. Jadi teman-teman harus ingat, karena ini merupakan soal yang bisa jadi akan keluar nanti untuk seleksi P3K di bulan April nanti. Oke, jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Metode perbanyakan hewan yang paling cocok untuk tujuan mempertinggi sifat homozigot adalah A. Pure breeding. B. Inbreeding. C. Grading up.
D. Crossbreeding. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Apakah A, B, C, D, atau D ya? Nah, ketika kita ingin memperbanyak sebuah metode memperbanyak hewan untuk homozigot nih, apakah yang mana kita gunakan? Apakah metode pure breeding, inbreeding, grading up, atau crossbreeding? Ini teman-teman yang guru IPA, saya rasa ini tahu ya, sudah biasa di materi pelajaran IPA. Oke, kalau sudah jelas, kita cek bersama. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A, teman-teman, pure breeding. Ini metode yang paling tepat ketika kita memperbanyak atau mempertinggi sifat homozigot pada hewan itu sendiri, yaitu pure breeding. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 4. Bakteri Rhizobium yang terdapat dalam akar polong-polongan dapat berfungsi sebagai biofertilizer karena A. membantu dekomposisi bahan organik, B. mencegah pembentukan agregat tanah, C. berperan dalam siklus energi, dan D. berperan dalam siklus hara tanah menentukan kesehatan tanah. Yuk teman-teman guru IPA yang ada kaitannya dengan biologi, yang mana jawabannya nih? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kita lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu D. berperan dalam siklus hara tanah menentukan kesehatan tanah. Seperti kita ketahui bersama bahwa bakteri Rhizobium ini memang dia berada di dalam tanah, dan itu sebagai pengatur kesehatan dan siklus hara yang ada di dalam tanah itu sendiri, teman-teman. Itu yang biasa di akar polong-polongan seperti kacang ya, seperti kayak kacang-kacangan itu biasa itu ada akar polong-polongan, yaitu kayak buntil-buntil itu adalah berfungsi sebagai berperan atau memperbaiki siklus dan kesehatan dalam tanah itu sendiri, teman-teman. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal terakhir, yaitu ke soal nomor 5 ya. Karena di sini kami hanya bahas 5 soal saja, karena kalau kita bahas terlalu banyak itu menghabiskan banyak waktu. Jadi lebih simpel dan lebih ekonomisnya, silakan teman-teman bisa nanti ambil file aslinya di deskripsi video. Dan buat teman-teman yang mau ikut simulasi tes tryout P3K, silahkan gabung di deskripsi video, sudah kami siapkan. Itu memang berbayar teman-teman ya, tapi tidak apa-apa. Memang syarat untuk sukses itu kita harus mengeluarkan energi, tenaga, pikiran, dan materi kita. Itu syaratnya, biar tidak sia-sia kita pada tahun ini. Tidak apa-apa kita keluarkan hanya budget 100.000, 50.000, 30.000 untuk 1 tahun aja. Oke, jelas ya? Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 5. Kelompok hewan biomagnetik yang memanfaatkan interaksi dengan magnetan wilayah sekitarnya atau biasa disebut dengan magnet bumi untuk keperluan navigasi adalah A. lobster, ikan pari dan salmon, B. lobster, ikan hiu dan salmon, C. lobster, penyu dan ikan salmon, burung layang-layang, merpati, elang, D. penyu, ikan pari dan salmon. Yuk teman-teman, ini adalah hewan yang biasa diinteraksi dengan magnetik ya, ada magnetiknya. Jadi ketika ada sasaran atau mangsanya itu ada istilahnya hubungan emosional magnetik yang mendekati untuk menyerang daripada mangsanya tersebut. Apakah itu yang mana nih? Lobster, ikan, salmon, dan sebagainya. Silakan untuk soal nomor 5 ini, kami mengharapkan kepada teman-teman untuk menjawabnya pada kolom komentar untuk mengetahui keseriusan teman-teman dalam menghadapi seleksi P3K ini. Dan semoga yang menjawab pada kolom komentar itu, saya doakan semoga lulus, semua lainnya lancar, rezekinya aman, dan tentunya apa yang diharapkan pada tahun ini bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup, di sini saya mau tunjukkan kepada teman-teman bahwa buat teman-teman yang ingin istilahnya itu untuk ikut tryout, karena ada beberapa wilayah seperti yang ada di Jogja sudah melakukan tryout untuk dari daerahnya yang dilaksanakan sama pemerintah kabupatennya, dan siapa tahu nanti untuk menghadapinya ini, dan ini merupakan tes hasil testimoni yang disampaikan sama peserta atau subscriber dari situs edukasi yang sudah ikut di seleksi simulasi P3K teman-teman ya. Kita coba tunjukkan. Nah ini dia. Jadi katanya di sini
Assalamualaikum, boleh minta file untuk latihan P3K guru SD. Kemarin simulasi tryout soal dari Bapak banyak yang keluar. Untuk daerah Jateng, Jawa Tengah sudah mulai tryout. Nah, ini sudah Jawa Tengah sudah mulai tryout, mungkin besok atau lusa teman-teman sudah ikut juga untuk tryoutnya yang diadakan sama daerahnya itu sendiri. Dan teman-teman yang ketika mau gabung silahkan bisa di deskripsi video di bawah sudah kami siapkan link untuk daftarnya. Di sini coba tunjukkan. Nah, ini dia tryoutnya itu sangat gampang sekali teman-teman ya. Ketika mau tryout ini dia. Ini ada tryoutnya, tinggal disesuaikan dengan jurusannya. Ada IPA, PGSD, Bahasa Indo, PKN, Pejok, PAI, dan IPS. Ada simulasinya juga teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ketika teman-teman misalkan mau simulasi di IPA ya, seperti ini. Teman-teman tinggal login, memasukkan namanya, tapi syaratnya harus daftar dulu nih, sign up dulu ya, teman-teman sign up dulu, kemudian lakukan pembayaran, bisa menggunakan BNI, GoFi juga bisa teman-teman ya. Ya seperti ini, tinggal masukkan nama, masukkan email teman-teman, kemudian nomor WhatsApp, kemudian asal kota teman-teman ya. Setelah itu langsung mulai tes. Nah, setelah kita lakukan tes, tinggal next lanjut lagi seperti ini. Ini simulasi tes P3K. Maka soalnya seperti ini teman-teman. Dia akan keluar ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita next. Di sini banyak sekali pilihannya. Ini ada sampai berapa nih simulasinya? Sampai berapa soal nih teman-teman? Sampai 150 soal ya. Gimana? Silakan teman-teman yang mau ikut simulasi ini tidak apa-apa, walaupun berbayar teman-teman ya, silakan ikut aja, tinggal dicentrang nih, ini soalnya banyak sekali, maka tinggal kita milih dan nanti hasil dari simulasi ini akan dikirim secara otomatis ke email teman-teman sama ke nomor WhatsApp yang kita masukkan tadi. Oke, itu dia informasinya, semoga bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman semoga berhasil dan terus semangat dan terus belajar, karena tidak ada salahnya untuk sukses itu tentang kita harus belajar. Tidak ada istilahnya kita tanpa belajar baru bisa teman-teman ya. Oke, thank you, syukron, terima kasih, salam dari Situs Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.